Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ustadz akan memberikan satu materi, yaitu pelajaran agama yang berkaitan dengan surah Al-Lahab. Mudah-mudahan pada hari ini kita tetap semangat untuk belajar seperti biasanya. Hari ini materinya yaitu mengenai surah Al-Lahab. Untuk terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab kita perhatikan pada poin yang pertama ini termasuk golongan surah Makkiyah. Apa itu golongan surah Makkiyah? Yaitu salah satu surah yang diturunkan di Mekah, atau dalam pengertian lain surah yang diturunkan pada masa periode Mekah ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Kemudian yang kedua yaitu surah yang ke-111. Maksudnya di dalam Al-Quran surah Al-Lahab ini adalah surah yang memiliki urutan ke-111. Kemudian yang ketiga yaitu terdiri dari 5 ayat. Kemudian yang keempat yaitu pengertian daripada surah Al-Lahab. Lahab ini artinya gejolak api. Kemudian anak-anak ustaz sekalian, perlu juga kita ketahui sebab-sebab turunnya surah Al-Lahab supaya kita lebih memahami apa sebab daripada turunnya surah Al-Lahab. Anak-anak ustaz sekalian, coba kita perhatikan pada slide ini. Sebab turunnya surah Al-Lahab ini terjadi ketika Rasulullah SAW menyeru kaum Quraisy atau memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Di atas bukit Safa Rasulullah menyeru, "Wahai kaum Quraisy," kata Nabi Allah, "berkumpullah kalian, berkumpullah. Karena ada sesuatu yang akan aku sampaikan," kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Wahai kaumku, jika aku ceritakan kepada kalian bahwa musuh mengintai kalian di belakang, apakah kalian mempercayaiku?" Maka kaum Quraisy tadi menjawab, "Tentu saja kami akan percaya." Kemudian Nabi Muhammad pun melanjutkan sabdanya, "Saat ini aku akan memberikan peringatan kepada kalian tentang siksaan yang amat dahsyat." Tiba-tiba ketika Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu, Abu Lahab menyela perkataan Nabi Allah, berkata, memotong pembicaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab berkata, "Celakalah kamu wahai Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami?" kata Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ini termasuk pamannya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nama asli dari Abu Lahab ini yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dan istrinya bernama Arwa binti Harb. Inilah ringkasan atau penjelasan singkat mengenai sebab daripada turunnya surah Al-Lahab. Inilah surah Al-Lahab. Perhatikan, Ustadz akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Inilah surah Al-Lahab. Kita harus bisa membacanya dengan baik dan benar, dengan tajwid yang benar, bukan membaca dengan asal-asalan. Maka kita harus belajar betul-betul tentang tajwid. Ini adalah arti daripada surah Al-Lahab. Kemudian nanti kamu bisa baca sendiri di rumah artinya. Kemudian
Ini adalah kandungan daripada surah Al-Lahab. Kandungan daripada surah Al-Lahab. Abu Lahab dan istrinya ini termasuk orang yang celaka karena menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka berdua ini, Abu Lahab dan istrinya ini, selalu menentang, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka. Melaknat mereka. Kemudian riwayat daripada kematian Abu Lahab ini sangat menyedihkan. Di akhir hayatnya dia terkena penyakit kusta. Ketika dia mati, 3 hari jenazahnya tidak dikuburkan karena orang semuanya merasa takut akan tertular dengan penyakit yang diderita oleh Abu Lahab. Sehingga pada hari yang ketiga orang berbondong-bondong untuk menguburkannya dengan cara mendorongnya dengan kayu, kemudian melemparkan batu-batu ke dalam lubangnya dari jarak jauh. Inilah siksaan bagi orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kandungan lainnya yaitu apabila kita memiliki harta, hendaknya kita gunakan dengan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bersedekah, infak, dan yang lainnya. Dan kemudian anak-anak Ustadz sekalian, ini ada beberapa soal yang harus kamu selesaikan, yang mana kamu harus tulis di dalam buku latihan kamu, ya, di dalam buku latihan atau di dalam kertas folio. Kemudian nanti di hari Rabu, di hari Jumat jam 8 sampai jam 9 Ustadz tunggu supaya segera dikumpul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.